Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Anda, para pemirsa, para audiens, dan para viewers dari video ini, dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Perkenalkan, saya Habib Yusiono, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara yang berasal dari Prodi S1 Ilmu Sejarah dengan NIM 250706012. Saya merupakan Stambuk 2025. Video ini merupakan rangkaian dari tugas mata kuliah Sejarah Indonesia sampai dengan abad ke-15. Video ini saya beri judul Tradisi Megalitik di Gunung Padang, Antara Kepercayaan dan Arsitektur. Sebelum masuk ke pembahasan, untuk menghindari salah persepsi terkait nama dari situs ini, izinkan saya menjelaskan lokasi persis dari situs ini. Gunung Padang. Mungkin dari namanya kita mengira bahwa situs ini tuh berada di Padang, Sumatera Barat. Sebenarnya tidak. Situs ini tuh berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jadi bukan di Padang, Sumatera Barat. Oke. Situs ini memiliki ketinggian 885 meter di atas permukaan laut dengan luas area sekitar 3 hektar, setara dengan 3 lapangan sepak bola. Oke, mari kita mulai masuk dalam pembahasannya. Bayangkan, Anda sedang berjalan-jalan di hamparan padang sawah yang luas, yang hijau, dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Semuanya tampak normal, hingga Anda melihat sebuah bukit yang agak asing, agak berbeda dari kebanyakan bukit-bukit yang ada. Anda mendekat lagi, hingga Anda menyadari bahwa ternyata itu bukan bukit sembarangan. Disitulah situs Gunung Padang berada. Anda masuk dan menapaki setiap anak tangganya, dan disitulah lapis demi lapis masa lalu seperti terbuka kembali. Di puncak bukit inilah berdiri situs Gunung Padang, salah satu struktur megalitik paling menarik dan misterius di Asia Tenggara, bahkan mungkin juga di dunia. Lalu kita masuk ke asal-usulnya. Yang membuat Gunung Padang ini misterius adalah asal-usulnya. Ini begitu menarik untuk dikaji, karena lapisan pembangunannya dalam arkeologi konvensional, balok-balok yang tersusun di atas permukaan Gunung Padang diperkirakan berasal dari 2000 sampai 4500 tahun yang lalu. Bahkan periodenya juga bisa lebih lama lagi. Dan diperkirakan jika pun berasal dari tahun seperti itu, maka masyarakat prasejarah di Nusantara sudah mengenal pertanian dan ritual pemujaan leluhur. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa lembar sejarah penggunaan teknologi geofisika, pengoboran tanah, hingga analisis karbon menunjukkan bahwa adanya lapisan-lapisan struktur yang jauh lebih tua di bawahnya. Sebagian temuan menunjukkan umur-umur yang lebih liar lagi, dengan tanggapan 9.000, 13.000, bahkan kemungkinan 20.000 tahun usianya. Jika benar, maka Gunung Padang bisa menjadi salah satu struktur buatan manusia tertua dunia, lebih tua daripada piramida Giza dan Stonehenge, sejaman dengan akhir zaman es. Oke, kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua. Tapi penting sebelum kita masuk ke pembahasan kedua, tapi penting, data usia ekstrim ini masih kontroversial. Banyak arkeologi berpendapat bahwa bukit Gunung Padang ini sebagian besar adalah struktur alami atau vulkanik, sementara lapisan bangunannya baru muncul pada bagian permukaannya saja. Perdebatan ini menjadikan Gunung Padang juga sebagai arena geologi, arkeologi, dan antropologi. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu struktur bangunannya. Batu-batu yang digunakan di Gunung Padang memiliki bentuk memanjang menyerupai kolom-kolom kecil, dikenal sebagai kolom andesit. Berikut ini bentuk ini sebenarnya terbentuk secara alami akibat proses pendinginan magma. Tapi pengangkutan dan penataannya jelas merupakan pekerjaan manusia. Ini patut digarisbawahi. Di masa lampau,
Di setiap teras batu ini disusun membentuk ruang-ruang altar-altar kecil, nanti titik ritual. Teras pertama adalah yang terbesar, tempat orang dahulu berkumpul. Teras-teras berikutnya semakin kecil, semakin tinggi, dan kemungkinan semakin sakral. Struktur seperti ini menunjukkan bahwa Gunung Padang bukan hanya pemukiman, bukan benteng, bukan sebuah tempat yang dibangun atau kediaman raja atau istana, melainkan sebuah tempat ritual, tempat upacara, tempat berkumpulnya para pemuka adat, atau bahkan pusat ritual masyarakat prasejarah di Jawa Barat. Lalu ini berkaitan dengan pembahasan usia Gunung Padang, yaitu kontroversi piramida tertua di dunia. Seperti yang kita tahu, struktur Gunung Padang ini dari jauh terlihat seperti piramida. Namun beberapa ahli berargumen bahwa situs Gunung Padang ini sebenarnya adalah bangunan berlapis-lapis, atau lebih kita kenal dengan punden berunda. Ini muncul setelah hasil pengeboran dan pemindaian geofisika yang menunjukkan bahwa adanya rongga dan struktur pola geometri di bawah permukaan. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa istilah piramida belum bisa diterima dengan konsensus yang lebih ilmiah. Sebagian besar akademisi lebih sepakat menyebutnya tadi bahwa ini adalah punden berunda, salah satu struktur megalitik sampai neolitik. Jadi piramida di sini adalah dalam arti populernya saja. Dan bagaimana dengan penelitian berkelanjutan? Ini sudah dilakukan dari tahun 1980-an hingga sekarang dan melibatkan para peneliti asing juga. Sementara itu, ini juga menarik atensi lain. Seperti contohnya adalah atensi dari seorang Joe Rogan, salah satu podcaster paling populer dari Amerika Serikat. Dia juga mention Gunung Padang ini. Pada episodenya yang ke-725, dia mengundang seorang bernama Graham. Graham ini bukan seorang profesor, bukan juga dosen, melainkan dia seorang wartawan yang meliput tentang sisa-sisa peradaban misterius. Juga Gunung Padang ini juga diadaptasi menjadi sebuah film. Meskipun kita tahu ya seperti apa film-film di Indonesia, ya tentunya di antaranya adalah horor dan juga ada bumbu-bumbu dramanya juga. Filmnya berjudul Gerbang Neraka yang rilis pada 20 September 2017 yang disutradarai oleh Rizal Mantovi. Nah, terus bagaimana sih Gunung Padang hari ini? Saat ini Gunung Padang menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi, terutama sejak kontroversinya mencuat di media internasional. Bagi masyarakat sekitarnya, Gunung Padang bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga simbol identitas budaya dan kebanggaan lokal. Oke, konklusinya adalah Gunung Padang adalah perpaduan antara sains, sejarah, kepercayaan, arsitektur, dan misteri. Ia berdiri sebagai saksi bisu ribuan, mungkin puluhan ribu tahun lamanya peradaban manusia, dan bukti bahwa Nusantara memiliki sejarah panjang yang seringkali kita lupakan. Di antara batu-batunya tersimpan kisah mengenai siapa kita, dari mana kita datang, dan sejauh apa manusia Nusantara mampu membangun dan berpikir. Saya Habib Mayusoyono. Beginilah isi dari video saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ucapan kurang berkenan bagi para hadirin hadirat semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.